Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Azul rahimakumullah. Abu Nawas terlihat sangat sedih setelah kehilangan burung kesayangannya. Dia lalu berinisiatif membeli burung baru dan pergilah ke pasar burung di pusat kota. Setelah tiba di pasar, Abu Nawas langsung mendatangi salah satu toko yang menjual bermacam-macam burung. "Anda mencari burung jenis apa, Tuan?" tanya si penjual. "Aku mau lihat-lihat dulu. Nanti kalau sekiranya ada yang cocok, baru akan kubeli," jawab Abu Nawas. Lalu tanpa sengaja, Abu Nawas melihat ada burung yang sangat indah. Bulunya warna-warni dan kemilau. "Burung apa ini? Aku mau melihatnya," tanya Abu Nawas. "Oh, ini burung dari India, Tuan. Apakah Tuan berminat?" jawab si penjual. "Ya, aku tertarik. Tapi apa burung ini bisa berkicau?" tanya Abu Nawas lagi. "Waduh, sayang sekali, Tuan. Burung ini tidak bisa berkicau. Tapi burung ini bisa bicara seperti manusia. Bahkan dia bisa diajak bicara. Dan satu lagi, Tuan, burung ini sangat cerdik," jelas si penjual. "Benarkah?" tanya Abu Nawas penasaran. Untuk membuktikannya, Abu Nawas lalu coba mengajaknya bicara. Benar saja, burung itu bisa diajak berbicara layaknya manusia. "Baiklah, aku beli burung ini," kata Abu Nawas. Setelah transaksi pembayaran selesai, Abu Nawas langsung membawa pulang burung itu. Setibanya di rumah, ia menaruh burungnya dalam sebuah sangkar yang indah. Suatu ketika, saat Abu Nawas sedang asyik bercengkerama dengan si burung, datanglah beberapa pengawal istana ke rumahnya. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Baginda Raja untuk menghadapnya sekarang," kata salah satu pengawal. "Oh, baiklah, aku akan segera ke sana. Kalian pergilah dulu, nanti aku menyusul," balas Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja. Ternyata Baginda Raja akan mengutus Abu Nawas pergi ke India untuk suatu keperluan. Sepulangnya dari istana, Abu Nawas langsung berkemas dan bersiap-siap. Tidak lupa, dia juga berpamitan dengan burung barunya itu. "Hai burung, aku tahu kau berasal dari India, dan Baginda Raja akan mengutusku ke negerimu. Apakah kamu punya permintaan? Barangkali kau kangen dengan makanan India. Aku bisa membawakannya untukmu," kata Abu Nawas. "Aku mohon dan aku meminta kepadamu, lepaskan aku dari sangkar ini. Itulah permintaanku," jawab si burung. "Kalau itu permintaannya, aku tidak bisa. Aku tidak mungkin melepaskanmu. Aku membelimu dengan harga yang mahal. Kau sudah menjadi milikku sekarang," ujar Abu Nawas. "Baiklah, kalau kau memang tidak bisa melepasku, tapi bila permintaan kedua ini kau penuhi, aku akan sangat senang," balas si burung. "Apa permintaan keduamu?" tanya Abu Nawas. "Aku minta tolong kepadamu, jika kau telah sampai ke negeri India, pergilah ke sebuah hutan di desa ini. Kabarkanlah kepada saudara-saudaraku bahwa saat ini aku berada dalam sangkar di rumahmu. Melalui kabar ini, aku berharap mereka tidak gelisah mencariku. Itulah permintaan keduaku," tutur si burung. "Memangnya semua burung yang jenisnya sepertimu bisa mengerti bahasa manusia?" tanya Abu Nawas. "Ya, mereka yang jenisnya seperti aku pasti bisa mengerti bahasa manusia dan bisa bicara seperti aku," jawab si burung. "Baik, aku akan berusaha memenuhi permintaanmu kali ini," ucap Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di negeri India. Ia pun langsung melaksanakan tugas dari Baginda Raja. Setelah tugas-tugasnya selesai, barulah Abu Nawas menuju hutan di desa yang dimaksud oleh burungnya. Tak disangka-sangka, baru saja memasuki hutan beberapa puluh meter, Abu Nawas melihat sekawanan burung hinggap di sebuah dahan pohon tepat di atas kepalanya.
burung-burung itu mirip dengan burung yang ada di rumahnya. Ia segera saja berkata ke sekawanan burung itu, "Wahai burung, aku ingin menyampaikan pesan dari saudaramu, bahwa saat ini saudaramu terkurung di dalam sangkar yang ada di dalam rumahku. Kalian jangan mencarinya, karena saat ini saudaramu telah menjadi milikku," kata Abu Nawas. Mendengar kabar tersebut, salah satu burung tiba-tiba pingsan dan jatuh mengenai kaki Abu Nawas. Lalu Abu Nawas memengutnya dan membolak-balik badan si burung. Aneh, burung ini mendadak mati. Mungkin ia kaget karena mendengar kabar saudaranya sekarang terpenjara dalam sangkar dan jauh berada di negeriku, kata Abu Nawas dalam hati. Ia tak mau ambil pusing atas kejadian ini. Hal terpenting, dia telah menyampaikan pesan si burung kepada saudara-saudaranya. Abu Nawas lalu memutuskan berlayar kembali dan pulang ke negerinya. Setibanya di rumah, ia memberitahu burungnya bahwa permintaannya telah disampaikan. "Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Apakah mereka baik-baik saja?" tanya si burung. "Semuanya baik-baik saja, tapi ada salah satu burung yang tiba-tiba langsung mati saat mendengar kabar kalau kau sekarang berada di sini," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar berita yang disampaikan Abu Nawas, burung yang ada di sangkar pun tiba-tiba pingsan dan jatuh. Spontan, Abu Nawas menjadi kaget dan segera mengambil burung tersebut. Setelah dibolak-balik, ternyata burungnya mati mendadak. Apa mungkin ini gara-gara mendengar kabar kalau saudaranya telah mati? Ia sangat terkejut sampai mengalami kematian, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi sedih. Dia lalu menggotong burungnya dan menempatkannya di bibir jendela. Tapi tiba-tiba saja, burung itu segera terbang dan hinggap di salah satu pohon di dekat jendela. Sebelum terbang tinggi, si burung berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Tuan, ketahuilah, apa yang kau anggap kesedihan bisa jadi merupakan kabar baik bagi yang lain. Mungkin Tuan bersedih karena aku lepas dari sangkarmu, tapi aku bahagia karena bisa lepas dari sangkarmu." Si burung lalu terbang tinggi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata benar apa yang dikatakan si penjual burung di pasar. Si burung bukan hanya bisa bicara, tapi juga cerdik. Aku telah dikelabui oleh burung itu, pungkas Abu Nawas kecewa. Sobat Azul rahimakumullah, Abu Nawas memang selalu bikin takjub banyak orang berkat kecerdasannya. Salah satunya adalah Baginda Raja. Suatu ketika, beliau sedang merasakan suntuk dan ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Dipanggillah Abu Nawas untuk menemani Baginda Raja jalan-jalan. Singkat cerita, Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya. Ketika dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur. Ketika melintasi tepian pantai, mereka berdua berhenti sejenak untuk beristirahat. Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangan dengan air laut. Langsung terbesit dalam benaknya akan sebuah pertanyaan. "Hai Abu Nawas, menurutmu kenapa air laut itu asin?" tanya Baginda Raja. "Karena air laut tidak mengalir kemana-mana, Paduka. Ia senantiasa di tempatnya. Nah, untuk mencegah agar air laut itu tidak busuk, para leluhur kita dulu memberinya garam. Itulah sebabnya air laut menjadi asin," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan. Tidak berapa lama dari kejauhan, mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan. "Benda apa itu, Abu Nawas? Ayo kita ke sana," ajak Baginda Raja. Abu Nawas bergegas melangkah mendahului Baginda Raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas, ternyata hanya sebuah cermin. Abu Nawas pun segera membuangnya lagi. Melihat hal itu, Baginda Raja terkejut. "Kenapa dibuang, Abu Nawas?"
Memangnya itu benda apa? Tanya Baginda Raja. Benda yang sangat jelek, Paduka. Wajar saja kalau si pemilik membuangnya, jawab Abu Nawas. Tapi benda itu terlihat berkilauan dari jauh, ujar Baginda Raja. Kalau Paduka tidak percaya, ambil saja sendiri, balas Abu Nawas. Dikarenakan penasaran, Baginda Raja pun segera memungut benda itu. Setelah diamati, ternyata itu adalah sebuah cermin. Baginda Raja lalu berkata, "Ini kan cermin, Abu Nawas. Kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek?" Tanya Baginda Raja. "Coba perhatikan baik-baik. Pasti Paduka akan menemukan kejelekannya," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ, Baginda Raja tidak menemukan kejelekan. Yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin. "Nah, itu sudah tampak jeleknya. Ayo, lekas dibuang saja bendanya, Paduka," ucap Abu Nawas. Baginda Raja mulai memahami maksud ucapan Abu Nawas. "Kurang ajar kamu, Abu Nawas," balas Baginda Raja. Abu Nawas pada suatu hari berada di istana. Ini setelah Baginda Raja mengundang beberapa ulama untuk berkumpul di sana. Tentu saja termasuk Abu Nawas. Baginda Raja mengundang Abu Nawas dan para ulama untuk membahas berbagai hukum Islam. Dengan begitu, beliau tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan istananya. Ulama fikih menyampaikan keilmuannya seputar hal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya," jelas Abu Nawas. "Rezeki itu bisa datang dari mana saja, Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya, biarkan Allah mengurus yang lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang," papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapat rezeki?" tanya salah satu ulama. "Untuk mendapatkan rezeki, dibutuhkan usaha dan kerja keras, Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha," timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin dapat berkepanjangan, Abu Nawas selalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama ini pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja untuk meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun
segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama terlihat sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya, saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatan untuk membantu warga. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapat kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwasannya pendapat mereka soal rezeki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya, para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silahkan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, "Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawa bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat. Justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bukti apa yang kalian bawa?" Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapat karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi, mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar, nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat, Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam di dalam rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak, Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata ulama menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. "Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya?" tanya Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum seraya mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia pun berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saja saya jadi kepingin. Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Seperti yang hamba ucapkan dahulu, Paduka. Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan berikan rezeki. Lakukan yang menjadi tugasmu, selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas hamba sebagai guru, lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku," ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini, meskipun berbeda pendapat, tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam apabila saling menghormati perbedaan pendapat. Abu Nawas mendengar Baginda Raja yang memiliki seorang menteri kepercayaan dan senantiasa mendampinginya. Menteri itu bernama Abu Jahal.
Namun kepercayaan yang diberikan Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya dirinya. Terkadang dia meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas sangat geram, tetapi tidak berani mengadukannya kepada Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki, Abu Jahal bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, penasihat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu, jabatan penasihat istana masih kosong. Belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa memengaruhi Baginda Raja. Segala cara Abu Jahal lakukan. Di depan Baginda Raja, Abu Jahal terus mencari muka agar terpilih menjadi penasihat istana. Tapi sayangnya, ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan, karena tidak berapa lama, Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk jadi penasihat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari, ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang ada di tempat tersebut. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa dia? Tidak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana. Gerutu Abu Jahal dalam hatinya. Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatannya. Pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap Baginda Raja." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasihat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa keahliannya? Cuma melucu saja," tutur Abu Jahal. "Tapi, bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur," ujar Baginda Raja. "Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya?" tanya Abu Jahal. "Bukan seperti itu. Kamu kan sudah menduduki jabatan Menteri Istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasihat istana," jawab Baginda Raja. "Tapi hamba lebih berpengalaman Paduka yang mulia, apalagi mengenai kenegaraan. Hamba juga ahli berperang, tubuh hamba kekar dan perkasa. Lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Hamba rasa hambalah yang lebih pantas menjadi penasihat istana," ucap Abu Jahal. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasihat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, Abu Jahal sangat menginginkan jabatan penasihat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu begitu saja. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang menjadi pemenangnya, maka dialah yang berhak jadi penasihat istana," jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir, Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasihat istana. Bisa-bisa rakyat makin miskin, tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu, sayembara apa yang hendak diberikan?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin masing-masing dari kalian membawakan 1 gentong air laut, tapi yang rasanya tawar," perintah Baginda Raja. Abu Nawas
Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan baginda raja yang aneh itu. Sekarang, pulanglah kalian berdua, dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar, kata baginda raja. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tidak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu Abu Jahal mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda raja pasti percaya, meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hatinya. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentong masing-masing. Bagaimana? Apa kalian sudah mendapatkan airnya? Tanya baginda raja. Sudah, Paduka yang mulia, jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju lebih dulu, menyerahkan gentongnya. Ini Paduka, air laut permintaan Paduka, ucap Abu Jahal. Baginda raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal. Bagus Abu Jahal, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut? Tanya baginda raja. Benar sekali Paduka, hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang, jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Ketika baginda raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, "Hai Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir? Yang aku minta air laut yang rasanya tawar," ucap baginda raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah rasa air laut, balas Abu Nawas. Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dia yang akan menjadi penasihat istana, tutur baginda raja. Mendengar itu, Abu Jahal sangat kegirangan, sudah tidak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabui baginda raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba baginda raja kembali berkata, "Hai Abu Jahal, di mana kamu menemukan laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang. Aku ingin mandi di sana," kata baginda raja. Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. "Anu Paduka yang mulia, hamba kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu telah membohongiku," ucap baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, air yang hamba bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur," kata Abu Jahal ketakutan. "Kamu lancang Abu Jahal, kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya, kamu bukan hanya gagal jadi penasihat istana, tapi juga akan dipecat dari menteri. Kamu juga harus menjalani hukuman penjara," bentak baginda raja. Kemudian baginda raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan baginda raja. "Hai Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku, dan dengan kecerdikanmu itu, kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa kau tidak lakukan?" tanya baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba memang cerdik, tapi hamba bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa mengubah rasa air laut menjadi tawar," terang Abu Nawas. "Kamu benar Abu Nawas, itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasihat istana, cerdik dan juga jujur," kata baginda raja tersenyum puas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asul rahimakumullah. Abu Nawas adalah seorang ulama besar yang terkenal dengan kecerdasannya dan dipercaya sebagai wali Allah.
Di suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rashid merasakan sakit di seluruh anggota badannya. Bahkan, untuk berjalan saja terasa berat. Akhirnya Baginda Raja memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi ternyata hasilnya nihil. Lantaran tabib istana hingga tabib sekota Baghdad tak bisa mengobatinya. Akhirnya, Raja Harun al-Rashid membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakit Baginda Raja akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar di seluruh kota. Banyak para tabib yang akhirnya ikut mengadu nasib untuk mengobati Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mengobati. Hari yang ditunggu pun telah tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini, kata raja. Benar, Baginda, kata Abu Nawas. Apa kamu bisa mengobati penyakitku ini? Tanya Raja Harun al-Rashid. Hamba akan mencobanya, Baginda. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan oleh tabib lainnya, jawab Abu Nawas meyakinkan. Abu Nawas kemudian meminta Raja Harun al-Rashid untuk menerangkan penyakit apa yang dideritanya, agar bisa memberikan tindak lanjut. Baginda Raja Harun al-Rashid pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tak langsung mengobatinya. Ia meminta waktu 2 hari kepada Raja Harun al-Rashid untuk meramu resep obat terbaik untuknya. Di bawah pohonnya rindang, Abu Nawas terus berpikir resep untuk sang baginda. Maklum saja, Abu Nawas bukanlah tabib, sehingga ia pun bingung harus memberikan resep apa untuk baginda raja. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan ia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan kakek tersebut, Abu Nawas mendapat jawaban. Kakek tersebut menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukan. Jika tak ada kesibukan tersebut, malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan tersebut, akhirnya Abu Nawas menemukan penyebab sakitnya baginda raja. Esok harinya, Abu Nawas pun menghadap baginda Raja Harun al-Rashid. Hai Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku. Mana obat untukku? Tanya Raja Harun al-Rashid. Maafkan hamba baginda. Kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat baginda minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan baginda hanya telur unta. Baginda harus cari telur unta itu sendiri, karena jika tak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang. Terang Abu Nawas. Kalau itu yang kau sarankan, baiklah, aku akan segera mencarinya, jawab baginda raja. Dengan sekuat tenaga, Raja Harun al-Rashid mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran, bukankah unta itu beranak bukan bertelur? Tapi mereka tak berani mengatakan hal itu sebab yang mencari adalah baginda raja. Setelah berkeliling kota dan tak menemukan satupun penjual telur unta, Harun al-Rashid bertemu nenek tua yang menjelaskan jika unta tak bertelur tapi beranak. Baginda raja lantas tersadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sampai di istana, Raja Harun al-Rashid merasa kelelahan setelah perjuangannya mencari telur unta dengan berjalan kaki. Baginda raja pun akhirnya tertidur pulas karena kelelahan. Esok harinya, baginda raja tampak segar bugar, dan anehnya sakit yang diderita hilang begitu saja. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas segera menghadapnya. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun menghadap.
"Bagaimana Baginda? Apakah Baginda telah menemukan telur unta yang hamba ajukan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. "Rupanya, engkau telah mempermainkanku ya?" jawab Baginda. "Apa yang Baginda maksud?" tanya Abu Nawas. "Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tak bertelur, melainkan beranak," terang Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan kakek tua, hingga ia memperoleh hikmah bahwa anggota badan yang tak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada bagindanya, supaya Baginda Raja tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Tentu saja Baginda tidak akan menemukan telur unta, sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi, bukankah Baginda sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. "Benar? Apa yang kau katakan itu benar, Abu Nawas?" jawab Raja yang tak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. "Bahkan aku semalam dapat tidur dengan pulas sekali," lanjut Baginda Raja. "Kalau begitu, betul jika ada pepatah yang mengatakan, tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan," sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Raja Harun al-Rasyid pun tertawa dan geleng-geleng kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Sobat Azul, rahimakumullah. Ada berbagai macam cerita lucu dari Abu Nawas yang sering diceritakan ulang. Salah satunya adalah tentang berpuasa. Seperti dalam kisah kocak lainnya tentang sang pujangga, ada saja akal cerdik yang ia lakukan. Kali ini, dirinya yang tengah berpuasa hendak dikerjai oleh dua sahabatnya yang tidak berpuasa. Kira-kira, akal seperti apakah yang ia lakukan untuk menghadapi kedua sahabatnya itu? Daripada penasaran, langsung saja kita simak cerita lucu Abu Nawas tentang berpuasa. Alkisah. Pada suatu siang di bulan Ramadan, rumah Abu Nawas dikunjungi oleh kedua sahabatnya. Layaknya umat Islam lain, ia juga berpuasa. Namun tidak begitu dengan kedua temannya. Kedua sahabatnya itu datang ke rumah sang pujangga dengan tujuan untuk bersekongkol mengerjainya. "Assalamualaikum," ucap kedua sahabat nyaris bersamaan. "Abu Nawas, mengapa kamu di rumah saja? Ayo kita ngabuburit." Tanpa berpikir apa-apa, Abu Nawas mengiyakan ajakan mereka untuk mengisi waktu sembari menunggu berbuka puasa. Namun, siapa sangka kedua temannya itu justru mengajaknya pergi ke sebuah tempat makan. Karena kebaikan hatinya, sang pujangga Arab itu tidak protes sama sekali. Ia ikut saja masuk ke dalam tempat makan tersebut. Meskipun begitu, karena tengah berpuasa, ia bertekad tidak akan ikut makan. Untungnya, kedua temannya itu membeli makan untuk dibawa pulang, bukan makan di tempat. Rupanya, kedua temanku ini sangat menghormatiku yang sedang berpuasa. Meskipun tidak berpuasa, tapi mereka tidak makan langsung di tempat makan itu, melainkan membawa makanannya pulang, pikir Abu Nawas. Setelah selesai membeli makanan, mereka bertiga menuju ke rumah salah seorang sahabat. Kebetulan saja, ketika sampai di sana, azan maghrib baru saja berkumandang. "Wah, sudah waktunya berbuka puasa," ucap Abu Nawas. "Batalkan saja dahulu puasamu dengan minum," ucap salah satu temannya. Sang pujangga pun segera minum, kemudian menunggu ditawari makan bersama.
"Jangan lupa sholat dulu," ucap temannya yang lain. "Nanti kamu ketinggalan jatah waktu sholat maghrib." "Benar juga," jawab Abu Nawas. Ia kemudian mengambil air wudhu dan menjalankan ibadah sholat maghrib. Seusai sholat, ia kembali menemui kedua sahabatnya sambil berpikiran. Kali ini akhirnya ia bisa makan. "Mengapa kamu tidak mengaji Al-Quran?" tanya temannya. "Mumpung perutmu masih kosong, lebih baik kamu mengaji dahulu. Takutnya, nanti kalau sudah kenyang, kamu jadi mengantuk." Lama-kelamaan, penyair dari Persia itu merasa jengkel. Ia merasa kalau kedua sahabatnya itu sedang mengerjainya. Meskipun begitu, ia tetap menurut dan mengaji Al-Quran. Kemudian, apakah setelah mengaji, akhirnya ia bisa makan? Tentu saja tidak. "Abu Nawas, sekarang mari kita lompat tidur," ucap salah satu temannya. "Esok pagi yang memiliki mimpi paling indah akan bisa memakan makanan ini." Bukannya mengajak makan, temannya itu justru mengajak lompat tidur. Tentu saja saat itu ia benar-benar sadar kalau ia sedang dikerjai oleh teman-temannya. Meskipun marah, tokoh yang hidup di abad ke-8 ini tetap menyanggupi perlombaan yang tidak masuk akal tersebut. Ia dan kedua sahabatnya tidur malam itu juga. Dan keesokan harinya, setelah bangun tidur, mereka pun kembali berkumpul untuk membicarakan mimpi yang mereka dapatkan semalam. Salah satu dari teman Abu Nawas memulai ceritanya. "Semalam, aku bermimpi sangat indah sekali. Di dalam mimpi itu, aku memiliki rumah mewah, mobil mewah, uang yang banyak, dan pesawat pribadi. Hidupku pokoknya sangat sempurna." Teman yang lain menganggukkan kepalanya beberapa kali ketika mendengar cerita itu. "Mimpimu memang indah, sahabat," ucapnya kemudian. "Tapi egois sekali. Kalau aku semalam justru bermimpi kalau negeriku ini tidak punya hutang. Infrastrukturnya berkembang dengan baik. Jalan-jalannya mulus. Pelabuhan selalu lancar. Ongkos transportasi murah. Dan semua rakyatnya begitu sejahtera. Hingga aku tak bisa menemukan orang yang berhak menerima zakat." Mendengar cerita tentang mimpi tersebut, salah satu sahabat sampai terkagum-kagum. "Mimpimu luar biasa sekali, sahabat," ucap salah satu sahabatnya. "Bagaimana denganmu, Abu Nawas? Apakah mimpimu lebih luar biasa dari sahabat kita ini? Coba ceritakanlah kepada kami, wahai sahabat." "Sayangnya, mimpiku hanya biasa saja," ucap sang pujangga memulai ceritanya. "Semalam aku bermimpi dengan Nabi Daud alaihi salam. Kalian tentu tahu kan kalau Nabi Daud gemar berpuasa. Beliau seringkali berpuasa sehari, kemudian berbuka sehari setiap waktu." Kedua sahabat itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian, "Semalam dalam mimpiku, Nabi Daud bertanya kepadaku, 'Apakah engkau berpuasa, wahai Abu Nawas?' Tentu saja aku langsung menjawab iya. Kemudian beliau kembali bertanya, 'Sudahkah engkau berbuka puasa, wahai Abu Nawas?' Dan aku hanya bisa menjawab belum. Kemudian Nabi Daud alaihissalam menyuruhku segera berbuka puasa. Saat itu juga, aku langsung bangun dari tidur dan mengambil makanan yang sudah kalian belikan kemarin sore." Kontan, kedua sahabat pun hanya bisa saling berpandangan. Salah satu dari mereka kemudian mengecek makanan yang mereka simpan di dalam lemari malam sebelumnya. Benar saja, semua makanan yang mereka simpan kemarin kini telah raib. Berarti semalam sang bujangga sungguh-sungguh memakan makanan itu. Kedua sahabat pun langsung menyesali perbuatan mereka kemarin. Siapa sangka, rupanya mereka tetap kalah cerdik dari akal temannya. Berniat mengerjai, justru akhirnya ganti dikerjai.
Rasul rahimakumullah. Dikisahkan, kala itu sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rashid. Sebagian berteriak dan meminta agar Abu Nawas segera ditangkap. Dikisahkan dalam buku Kisah Lucu Kecerdasan Abu Nawas, susunan Sukma Hadiwianto, kala itu sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rashid. Sebagian berteriak dan meminta agar Abu Nawas ditangkap. Para penduduk protes karena baliho raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya yang berbunyi, "Dijual cepat matahari Baghdad. Siapa cepat dapat bonus anak unta." Penduduk lainnya merasa panik dan kasak-kusuk di depan istana. Mereka takut sekaligus bingung. Jika matahari Baghdad dijual, maka bagaimana mereka bisa hidup? "Abu Nawas, kamu serius mau menjual matahari?" tanya Khalifah Harun al-Rashid sambil mengamati massa yang membludak di depan istananya. "Benar, Baginda. Supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak," jawab Abu Nawas. "Maksudnya?" Khalifah kembali bertanya. "Begini, Baginda. Apakah Baginda senang infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman Baginda? Baginda bangga bisa menjadi teladan untuk rakyat bahwa selama menjabat jadi khalifah, Baginda tidak korupsi. Baginda senang tidak mempertontonkan keserakahan dengan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir. Padahal Baginda bisa melakukannya dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam," beber Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rashid yang bingung lantas meminta Abu Nawas untuk menjelaskan maksud dari ucapannya. "Abu Nawas, coba ke inti masalah. Jika Baginda turun dan tanya massa yang sekarang berdemonstrasi itu, ketahuilah bahwa mereka akan menjawab, 'Buat apa bangun infrastruktur? Infrastruktur tidak bisa dimakan.' Jadi, jalan-jalan mulus yang Baginda bangun selama ini, puluhan bendungan yang Baginda banggakan, lapangan terbang, rel kereta api di Koramabad, pasar-pasar di Kirkuk, itu semua percuma, tidak bisa dimakan," kata Abu Nawas menjelaskan. Khalifah Harun al-Rashid pun terdiam. Baginda bangga tidak korupsi. Anak Baginda jual pisang goreng. Itu malah membuat mereka marah dan cemburu. Buat mereka, Baginda mestinya korupsi agar mereka tak repot-repot lagi bikin isu tak masuk akal. Misalnya, Baginda keturunan Mongolia. Baginda memusuhi ulama. Baginda membiarkan partai Bans yang sudah dilarang tumbuh lagi. Wah, pokoknya banyak Baginda. Lalu, apa hubungannya dengan menjual matahari? Tanya Khalifah Harun al-Rashid. Abu Nawas kemudian menjelaskan apa yang dianggap Khalifah Harun sebagai prestasi nasional justru dianggap pemborosan dan membebani negara karena mereka terbiasa melihat prestasi yang ada di ruang gelap. Di ruang gelap, gadis cantik tak terlihat. Sebatang emas bisa dianggap besi. Tapi, kalaupun mata mereka tak melihat di ruang gelap, bukankah telinga mereka dapat mendengar? Hati mereka terbuka. Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama, padahal wakilku sekarang adalah ulama besar? Jikapun mereka tak suka aku, bukankah kepada mereka sekarang aku sodorkan ulama yang dulu mereka klaim mereka bela? Mengapa sekarang mereka tinggalkan? Abu Nawas kemudian berkata, "Baginda, itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik. Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini. Baginda tidak capek berpikir rasional." Khalifah Harun al-Rashid kembali terdiam. Abu Nawas lanjut menjelaskan, "Percayalah Baginda, hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan, Baginda akan paham mengapa
bahwa selama ini mereka melihat infrastruktur megah, pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, semuanya sama sekali tidak berguna karena tak bisa dimakan. Mohon jangan katakan, infrastruktur memang tak bisa dimakan. Tapi dengan infrastruktur, kita semakin mudah mencari makan. Itu cara berpikir rasional dan normal, Paduka. Masa di depan istana semakin membludak. Khalifah Harun al-Rashid masih terdiam. Ia lantas memberi isyarat membenarkan ucapan Abu Nawas. Jadi, boleh saya menjual matahari? Kisah ini menunjukkan bahwa Abu Nawas sebagai pribadi yang cerdas dan peduli. Mimpi tak akan nyata karena keajaiban. Butuh keringat, kebulatan tekad, dan kerja keras untuk mewujudkannya.